Dan sejak saat itu Afong selalu ngerasa nggak tenang. Mau makan dia nggak enak, dia pergi-pergi mana juga nggak enak. Dia ngerasa macam diliatin, ngerasa diikutin. Dan hampir tiap malam sejak mimpi yang pertama itu, dia selalu dimimpikan hal yang sama. Didatangin sama cewek yang selalu bilang, hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kalian pasti udah nggak asing kali kan sama boneka Hello Kitty. Tahu kan? Boneka kucing baju pink yang ada pita merah di telinganya tuh loh. Saking lucunya boneka ini tuh selalu identik kali sama dunia anak-anak. Tapi kalian tahu juga nggak kalau boneka selucu ini pernah dipakai untuk nyembunyiin tengkorak manusia, Wak? Kasus ini beneran nyata dan terjadi di Hong Kong pada akhir tahun 1990-an. Waktu itu, seorang gadis remaja datang ke kantor polisi dengan wajah yang pucat, waktu tubuhnya gemeteran gitu kan. Dia bilang nih sama polisi kalau selama berminggu-minggu dia ini dihantui mimpi tentang seorang perempuan yang minta tolong. Awalnya polisi pikir dia ya udah cuma mimpi biasa aja. Tapi siapa sangka dari pengakuan si perempuan itulah akhirnya terbongkar satu penghilangan nyawa paling kejam yang pernah ada di sana. Dari mimpi itu. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Apa hubungan mimpi itu sama si Hello Kitty yang lucu kali ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini diawali dengan seorang wanita yang berusia 23 tahun bernama Fan Man Yi, Wak, atau biasa dipanggil Man Yi. Dia ini lahir tahun 1976 di kota Shenzhen, yaitu kota pinggiran yang berada di perbatasan Tiongkok sama Hong Kong. Sejak lahir, Wak, hidup si Man Yi ini sudah cukup berat lah gitu. Dia baru lahir aja langsung dibuang sama orang tuanya, ya. Terus dia diselamatkan sama seseorang, terus dikasihlah ke panti asuhan yang ada di Hong Kong. Nah, di panti ini dia tumbuhlah tanpa sekolah, mungkin karena keterbatasan biaya panti apa gimana. Dan bertahun-tahun kemudian waktu dia umur 15 tahun itu udah tahun 1990-an, Wak, dia harus keluar dari panti asuhan itu karena si panti ini udah penuh kali sama bayi-bayi baru. Dan panti menganggap kalau remaja seumuran si Manyi ini udah bisa hidup mandiri gitu. Dikeluarin dari panti asuhan. Malam pertama di luar panti, Wak, Manyi yang sebatang kara ini terpaksa hidup di jalanan gitu. Beberapa hari setelah dia hidup di jalanan ini, Manyi mulai dekat, Wak, dengan kelompok jalanan yang lain yang menunjukkan sisi keluargaannya gitu loh. Awalnya memang terasa aman-aman aja, si Manyi merasa dapat perhatian, ada solidaritas di kelompok itu. Tapi pelan-pelan mereka malah menarik si Manyi ini ke jalur yang salah, yaitu ke jalur obat-obatan terlarang. Udah mulai nyentuh-nyentuh narkoboy, Wak. Dan nggak cuma itu aja, untuk bertahan, Wak, si Manyi ini pun menjadi mulai melakukan aksi-aksi kriminal kecil-kecilan gitu lah, kayak nyopet, ngutil, nyuri barang-barang kecil demi bisa makan dan juga beli si narkoboy itu. Walaupun kayak gitu tetap aja dia merasa kekurangan, Wak. Sampai akhirnya dia nekat lah sampai menjual dirinya di jalanan. Oke. Nah, setelah beberapa tahun jual diri di jalanan, Wak, Manyi ini akhirnya pindah ke rumah bordil yang bernama Romance Villa. Nah, Romance Villa ini terletak di distrik Samsuipo atau kawasan yang paling padat kali lah, Wak, sekaligus juga paling keras di Hong Kong. Katanya, Wak, di tahun itu ya distrik itu tempat kumpulnya para preman, gangster dan juga pelaku tindak-tindak kriminal kelas berat. Disitulah markas mereka. Tapi bukannya takut, ya, Manyi ini justru ngerasa disitulah tempat yang lebih aman. Udahlah, mending aku di sini aja lah daripada aku tidur di jalanan lagi, kata dia. Dan memang, Wak, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Manyi ngerasa lebih tenang untuk hidup karena dia udah nggak usah pusing lagi tuh nyari tempat buat berteduh. Nah, dia tinggallah di rumah bordil itu kan. Tapi rasa aman itu juga ternyata semu aja, Wak. Karena dari tempat inilah langkah Manyi mulai terjerumus. Bukan sekedar ke dunia malam aja, Wak, tapi ke lingkaran gelap yang kelak akan menyeret hidupnya pada akhir yang mengenaskan. Sampai-sampai kisahnya ini nanti akan dikenal dunia sebagai salah satu kasus kriminal yang paling mengerikan di Asia. Masuk. Nah, jadi waktu dia kerja di Romance Villa ini, Manyi ketemu banyak orang lah gitu kan, dari berbagai latar belakang, mulai dari buruh, preman-preman, pecandu, sampai juga ke pengangguran. Salah satu pelanggannya bernama Chi Yuen, Wak. Nah, Chi Yuen ini adalah seorang laki-laki paruh baya yang memang kelihatannya awal-awalnya lembut sama sopan kali. Awalnya juga hubungan Manyi sama Yuen ini cuma sebatas transaksi antar pelanggan aja dan juga wanita penghibur ya kan. Tapi lama-kelamaan mereka saling perhatian, Wak. Dan perhatian itu tumbuhlah
menjadi rasa sayang. Sampai akhirnya Yuen ini ngajak si Manny nikah supaya hidup mereka bisa lebih tenang lah gitu kan. Nikah mereka. Nah setelah menikah, Manny berusaha hidup secara normal. Dia belajar jadi istri yang baik, dia ngurus rumah tangga, dan tentunya dia juga berusaha untuk meninggalkan dunia malam yang udah lama dia geluti. Di sini hidup mereka udah berjalan baik lah gitu. Tapi setelah anak mereka lahir, semuanya berubah. Pengeluaran mereka nambah. Sementara si Yuen, suaminya ini nggak punya pekerjaan tetap untuk nafkahin keluarga kecil mereka. Dari situlah Manny sama si Yuen ini jadi sering adu mulut lah gitu soal uang belanja ya kan. Nah selain ribut soal ekonomi, emosi mereka ini juga mulai udah nggak stabil. Mereka udah saling curiga, saling nyalain satu sama lain. Dan puncaknya si Yuen ini mulai main tangan ke si Manny. Nah nggak tahan terus-terusan berantem. Yuen pun akhirnya ngilang. Dia berhari-hari dari rumah tanpa kabar. Kepergian itulah yang bikin si Manny ini pusing ya kan, gegara. Ya harus dia lah yang mikirin biaya dan juga ngasih makan anak mereka yang masih kecil pula tuh. Lama-lama di situ Manny sadar, nggak bisa nih aku kayak gini terus nih. Aku harus cari uang biar aku nggak mati kelaparan sama anak aku kayak gitu. Nah dari situ Manny terpaksa lah balik lagi dia ke kerja dunia malam. Awalnya memang cuma bantu bersih-bersih bar aja awal ya. Tapi karena upahnya nggak cukup untuk hidupin anaknya, pelan-pelan si Manny mulai melayani pelanggan lagi, mulai jual diri lagi. Soalnya Manny menganggap cuma dengan cara itu aja dia bisa dapetin uang supaya bisa nafkahin anaknya. Dengan cepat hidup Manny pun kembali seperti dulu lagi. Dia terjebak ke dunia malam, terjebak alkohol, terjebak ke narkoboy lagi, dan laki-laki hidung belang tentunya. Cuman bedanya dia udah nggak di rumah bordel romance villa tadi lagi tapi dia nawarin jasanya di bar-bar kayak gitulah. Sampailah pada suatu malam di bulan Maret 1999, Manny ini ketemu lagi sama pelanggan lamanya dulu di romance villa. Namanya Chan Manlok Manlok ini bukan pelanggan biasa. Dia adalah anggota geng preman yang bernama Triad, yaitu kelompok atau geng preman kriminal yang menguasai wilayah-wilayah gelap di Hong Kong Di distrik Sam Sui Po tadi tuh geng Triad ini tuh udah kayak penguasa lokal lah gitu. Mereka ngatur semua urusan ilegal macam peredaran narkoboy, rumah bordel, sampai ke pinjaman uang yang rentenir-rentenir itu, itu mereka yang menguasai itu. Dan di antara semua anggotanya, si Manlok ini termasuk yang paling disegani. Orang-orang nyebut dia tuh, preman banyak uang lah, tapi juga dikenal kejam, bengis. Dan dia ini kalau udah marah siap-siap aja tuh bakal ada nyawa yang melayang malam itu kayak gitu. Gayanya juga sok berkuasa, petantang petenteng gitu kan. Dan kebetulan nih di malam itu di bar itu si Manlok ini lagi pamer-pamer uang ke orang-orang yang ada di bar. Nah aksi pamer uang itu rupanya memunculkan niat buruk dari si Manny yang nengok, dimana Manny tergiur untuk nyuri duitnya si Manlok. Dan pas si Manlok ini lagi lengah, Manny pun langsung lah ngambil sekitar $4.000 Hong Kong atau sekitar 8 juta rupiah lah dari dompetnya Manlok waktu dia lagi nemenin si Manlok. Nah buat si Manlok uang segitu ya termasuk kecil gitu kan. Tapi buat Manny uang segitu ya pasti cukup kali lah untuk biaya hidup anaknya. Udah diambil sama si Manny. Setelah ngambil uangnya, dibalikin lagi nih dompetnya si Manlok diam-diam. Terus si Manny pergi ninggalin si Manlok saat kerjanya memang sudah selesai. Tapi ternyata Manlok nih sadar kalau sebagian uangnya hilang. Kok hilang duit aku? Dengan cepat Manlok tuh langsung curiga sama Manny, karena cuman dia itulah yang semalam dekat-dekat sama aku gitu kata dia kan. Pasti dia nih yang ngambil kata si Manlok. Akhirnya malam itu juga Manlok langsung nyuruh dua anak buahnya yang bernama Singcho sama Wailin untuk tangkap itu si Manny itu. Lain cari perempuan itu sampai dapat kata gitu. Nah, akhirnya dua anak buah ini langsung lah nanya si Manny tinggal di mana. Ketemulah kosannya si Manny. Pergi ke sana tanpa banyak tanya, mereka berdua pun langsung nyergap dan langsung ngebawa si Manny pada saat itu juga ke markasnya si Manlok. Nah, dibawa lah si Manny ke sana. Setelah ketemu sama si Manny, Manlok langsung nanya, "Mana duit aku? Kau yang ngambil duit aku kan?" Langsung ngaku pula si Manny. "Oh, iya mas, aku yang ambil. Aku minta maaf mas ya, tapi uangnya udah habis. Aku pakai buat beli susu anak aku. Aku janji kok bakal ngembaliin uang itu mas, maafin aku ya," kayak gitu. Nggak mau tahu aku. Balikin duit itu sekarang juga gimana pun caranya kata gitu. Belum sempat si Manny jawab, si anak buahnya si Manlok ini langsung nyeret si Manny ke sebuah apartemen kosong yang ada di wilayah Kowloon. Nah apartemen ini biasanya akan dipakai sama geng Triad untuk sembunyi kalau mereka lagi ada masalah. Dan di tempat itulah, di apartemen itulah penderitaan panjang dan penyiksaan paling sadis dalam hidup Manny pun dimulai. Manny langsung diseret di sana.
Di apartemen kosong itu, Wak, Menyi langsung diikat ke sebuah tiang besi untuk disiksa. Di sana ada Manlok, terus ada kedua anak buahnya tadi, Singcho sama si Wainlun tadi, sama seorang perempuan muda berusia 14 tahun namanya Ahfong. Ahfong ini pacarnya si Singcho, ya kan? Tapi di mata Manlok sama gengnya, Wak, dia itu cuma macam dijadikan alat supaya penyiksaan ke Menyi itu jadi makin kejam aja. Ini lagi mana nih dia maksudnya? Jadi awalnya si Ahfong ini tuh cuma disuruh untuk nonton, Wak, waktu mereka bertiga tuh mukulin si Menyi, kan disiksa si Menyi. Tapi nggak lama kemudian Manlok nyuruh si Ahfong ikutan juga. Fong, dah kau pukul juga perempuan ini. Udah, kau nggak usah takut, dia udah nyuri duit aku, katanya. Pertama, Wak, si Ahfong ini masih agak ragu-ragu kayak kan. Dia belum pernah nyiksa orang seumur hidup dia. Tapi karena terus didesak Manlok sama pacarnya juga, nurut si Ahfong ini. Ahfong pun ikutlah terlibat dalam penyiksaan ke si Menyi. Mereka berempat, Wak, waktu itu langsung rame-rame mukulin Menyi pakai apa? Pakai sabuk sama pipa besi, tau kalian. Gak berhenti di situ, mereka juga astagfirullahaladzim ngegantung tubuhnya Menyi di pipa dapur. Disiramnya si Menyi itu pakai air panas, dan mereka juga tega ngebakar sebagian tubuhnya si Menyi ini pakai lilin. Lilin ditaruh-taruh di sini. Nah, bayangkan sama kalian, apa nggak teriak-teriak minta ampun si Menyi itu kan. Tapi bukannya dikasihani, Wak, Menyi itu malah makin dipukul lebih keras lagi. Ini salahku yang udah curi, udah aku digituin. Saking kerasnya pukulan itu, Wak, Menyi langsung pingsan. Dan setiap kali dia pingsan, astagfirullah, Menyi ini bakal disiram pakai air panas, Wak, supaya sadar lagi. Nanti begitu buka mata, siksaan lanjut lagi tanpa henti dan tanpa ampun, ya Allah. Hari-hari berikutnya penyiksaan itu juga makin brutal lagi, Wak. Selain mukul nih, Wak, ya, mereka ini juga maksa si Menyi untuk makan nasi yang udah dicampur sampah. Menyi ini juga disuruh macam ngejilat darahnya sendiri yang cecer di lantai itu. Dan itu semua mereka lakuin sambil ketawa, Wak. Seolah-olah Menyi itu bukan manusia, tapi cuman astagfirullahaladzim, sesuatu hiburan buat mereka tuh loh, Wak. Dan creepy-nya lagi, kadang mereka malah nyuruh atau maksa si Menyi ini nyanyi lagu anak-anak sambil terus mereka pukuli. Wah, astagfirullah. Ada lagi, di tengah penyiksaan itu, Ahfong nih, satu-satunya cewek di antara mereka yang masih 14 tahun ini, bukannya kasihan atau merasa bersalah lah palingnya kan. Ahfong malah kasih ide ke ketiga dajjal tadi. Cobalah weh pukul dia pakai sendok panas yuk, kata dia kayak gitu. Dan mereka ngelakuin itu. Kulit Menyi itu yang melepuh-melepuh, semua ketawa ya mereka. Dan kalian tahu, penderitaan itu berlangsung berapa lama? Sehari? 3 hari? 1 minggu? Enggak. 1 bulan. 1 bulan, Wak, tubuh Menyi itu udah pasti udah nggak karu-karuan lagi. Ada banyak kali luka bakar, memar, bengkak, dan juga badannya kurus kering macam tinggal tulang. Karena makan sama mereka. Terus suaminya si Menyi kemana Nadia? Si Yuen tuh masa dia nggak nyariin istrinya yang hilang? Tuh dia, Wak. Yuen tuh udah sama sekali nggak peduli lagi sama keberadaan istrinya tuh. Bahkan di saat Menyi itu disiksa sama si Manlok tuh, Yuen tuh masih sibuk juga mabuk-mabuk di bar, terus nginap dia di tempat kawannya. Orang pernah juga tuh waktu dia di bar kan ditanya sama kawannya, kayaknya istriku udah lama nggak kelihatan lah, Yuen katanya. Si Yuen ngomong, udahlah biarin aja, mungkin udah kabur dia sama si langganan-langganan dia. Gitu, Wak. Bayangkan perempuan yang dulu rela kerja apapun demi dia sama anaknya tuh malah dilupain kayak nggak pernah ada. Tuh anak mereka kayak gimana? Nah, dia anak kan masih kecil lah. Nah, untungnya, Wak, anak mereka tuh diasuh seadanya sama orang-orang sekitar. Mungkin tetangga mereka apa kayak gimana, kami nggak dapat info ya. Tapi dapat infonya selama orang tua yang nggak ada di rumah, anaknya diurus sama orang. Mereka pada nggak tahu Menyi itu kemana, dan nggak ada satupun yang berusaha mencari dia atau melapor ke polisi. Sampai akhirnya di suatu malam di bulan April tahun 1999, saat tubuh Menyi ini kan udah makin lemah kali kan, tiba-tiba Manlok ini nyuruh 2 anak buahnya tadi untuk ngegantung badannya si Menyi ini di pipa gas dapur. Wah, nggak lama mereka balik lagi lah itu, mukul-mukul badannya si Menyi sampai si Menyi pendarahan hebat. Dihajar lagi sama mereka, dan itu adalah kegiatan mereka sehari-hari, Wah, ya kan. Tapi di hari itu setelah dipukul tas berdarah, terjadi pendarahan, selang beberapa jam kemudian Menyi udah nggak ngerespon. Disitulah Menyi meninggal dunia. Meninggal deh. Begitu sadar si Menyi tewas, baru ketiga dajjal ini panik. Wih, gimana nih? Kita apain ini mayatnya? Si Manlok langsung bilang, udah. Bungkus badannya, bawa ke kamar mandi, kata dia gitu. Dah, kedua anak buahnya nurut lah kan. Dibawalah ini ke kamar mandi. Begitu nyampe sana, Wak, keluarkan mereka pisau. Dah, tak. Pisah-pisah katanya tubuhnya si Menyi. Setelah selesai itu dipisah-pisahkan, Wak, nanya lagi 2 dajjal, bos ini diapain lagi nih? Manlok bilang, udah rebus aja biar nggak bau. Direbus sama mereka, Wak. Direbus, ya Allah. Dan nih setelah direbus, sebagian potongan tubuhnya Menyi mereka buang ke tempat sampah, sebagiannya lagi mereka simpan di apartemen, Wak.
Dan ada satu bagian yang nggak pernah mereka buang, yaitu kepalanya Manyi. Di sinilah Wak, mereka melakukan tindakan paling keji dan juga paling mind blowing, dimana mereka ngebersihin tengkoraknya si Manyi. Lalu tengkorak itu mereka masukkan ke dalam boneka Hello Kitty. Mereka sudah sediakan boneka Hello Kitty itu, bonekanya masih lengkap, ada pita di kepalanya, dan Hello Kitty itu tema Putri Duyung gitu Wak. Jadi ada ekor panjang gitu macam Putri Duyung. Cuman bedanya di balik kepala boneka itu, mereka ubah kepala boneka Hello Kitty ini menjadi tempat penyimpanan tulang dan kulit kepalanya Manly. Buka jahitannya, dimasukkan kepala Manly di situ. Astagfirullahaladzim. Udah selesai, dijahit balik apa segala, ditaruh aja di situ, ditaruh dekat apartemen itu. Dan gak lama mereka pergi ke ruang tamu, duduk-duduk, ngerokok-ngerokok, minum-minum. Sesantai itu 3 Dajjal. Astagfirullahaladzim. Macam gak terjadi apa-apa Wak. Dan hari-hari berikutnya ritme hidup mereka bertiga ini tetap normal. Mereka nongkrong di apartemen itu kayak biasanya. Sementara boneka Hello Kitty berisi tengkoraknya si Manyi ini dibiarkan aja di tempatnya, nggak tersentuh sama sekali, dibiarkan di situ. Awalnya mereka berempat tuh ngerasa macam nggak ada yang aneh di sini gitu kan. Memang udah nggak ada hati nurani mereka kan. Kayak udah biasa-biasa aja apartemen itu. Tapi makin lama mereka ngerasa hawa di apartemen tuh macam berubah Wak. Udara di sana terasa berat, sunyi, dan disinilah mereka mulai dihantui ketakutan yang akhirnya berujung pada terungkapnya kasus ini. Nah, jadi beberapa hari setelah itu Wak, Afong dan kawan-kawan yang si perempuan tadi itu kan masih tetap tinggal di apartemen ini sama si Manluk, sama pacarnya, sama anak buahnya satu lagi kan. Nah, cuman bedanya akhir-akhir itu Afong ini jadi sering ngerasa aneh Wak. Nah, ini kita masuk versi KHW-nya nih ya. Tiap kali Afong lewat di depan boneka Hello Kitty itu, Afong ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Tengok ya kan. Kenapa ya kok aku kayak ngerasa diliatin? Waktu ditengok ya nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nah, Afong mikir, udahlah itu cuma perasaan aku aja mungkin kan. Tapi di malam-malam berikutnya Wak, Afong mimpi dia ngeliat ada perempuan, badannya kurus sekali, terus luka-luka badannya, dan dengan suara lirih si perempuan ini bilang, "Afong, kepalaku masih di sana," kata dia. Dan tepat setelah dengar kalimat itu, kebangun si Afong ya kan, napas langsung sesak Wak, keringat dingin dia. Dan baru disinilah Wak, dia langsung dihantui sama perasaan bersalah. Hah? Kalau ada di sana, jangan-jangan itu arwahnya Manyi, ya kan? Dan sejak saat itu Afong selalu ngerasa nggak tenang. Mau makan dia nggak enak, dia pergi mana juga nggak enak. Dia ngerasa macam diliatin, ngerasa diikutin. Dan hampir tiap malam sejak mimpi yang pertama itu, dia selalu dimimpikan hal yang sama. Didatangin sama cewek yang selalu bilang, "Kepalaku masih di sana," gitu. Astagfirullah. Nggak tahan dengan semua gangguan itu, akhirnya si Afong ini sadar Wak, kalau udah ini pasti ulah arwahnya Manyi yang nggak terima atas kematiannya kan. Di titik itu Afong udah mulai panik. Dia pengen kali sebenarnya cerita sama orang Wak. Selain sama 3 Dajjal itu, dia pengen kali cerita. Tapi dia juga takut untuk nyebut nama Manyi. Karena kan kalau dia bilang dia lagi diteror sama si Manyi ke orang lain, berarti secara nggak langsung dia macam ngaku kalau dia terlibat dalam penghilangan nyawanya si Manyi kan. Kenapa kok tiba-tiba dia disamperin sama si Manyi? Kepalanya ada di sana. Ada apa? Nah, itu dia yang dia takutkan itu. Bingung udah mau cerita sama siapa. Mau cerita sama pacar pasti nggak akan percaya gitu kan Wak. Apalagi takut juga nanti dia jadi korban selanjutnya. Akhirnya di situ Afong nekat datang ke kantor polisi deh Wak. Datang ke kantor polisi bukan buat ngaku ya, bukan. Tapi dia mencari pertolongan. Karena saking takutnya itu dia nggak tahu mau cerita sama siapa, dia cerita sama si ini polisi. Di depan petugas dia bilang, "Pak, saya belakangan ini terus mimpi ketemu hantu Pak. Saya takut Pak. Tolong saya," kata. Dengar itu langsung, "Hah? Kenapa malah lapornya ke sini dek? Kita ini polisi, mohon maaf bukan dukun." Itu kata polisi ya kan. Digitukan sama polisi, bingung dia mau jawab apa. Aduh, mana ya kayak gitu. Nah, situ polisi bilang lagi, "Udah kamu istirahat aja di rumah Mbak. Kayaknya kamu tuh kecapean, makanya kamu mimpi kayak gitu," kata si polisi. Dengar itu Afong, ya udahlah, dia keluarlah ini dari kantor polisi tanpa membawa hasil yang berarti. Nah, di malam harinya setelah balik dari kantor polisi ini, waktu tidur, Afong mimpi buruk lagi. Cuman bedanya mimpinya tuh jauh lebih nyata dari sebelumnya, jauh lebih nyata. Di mimpinya kali itu, si perempuan ini tiba-tiba berdiri tepat di depannya si Afong. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, Wak. Dan sosok itu nunjuk ke satu arah sambil bilang, "Aku di sana."
tolong keluarkan aku, katanya. Begitu suara itu terdengar, langsung terbangun lagi si Afong dari tidurnya kan, ngos-ngosan lagi napasnya, dan dadanya itu macam sesak gitu loh, kayak abis ditindih batu. Di saat yang sama, ingatannya si Afong tentang malam penyiksaan itu tiba-tiba balik lagi ke kepalanya. Suara jeritan Menyi, bau darah, bahkan ketawa mereka waktu itu semua mutar terus di otaknya si Afong tuh, macam kaset rusak nggak bisa berhenti gitu. Oh, dia pening lah. Di titik itu hati Afong langsung ciut, wah. Dia langsung sadar ini bukan cuma rasa bersalah, tapi udah jelas ini arwahnya si Menyi memang betulan minta tolong sama aku. Karena nggak mau dihantui lagi, besoknya Afong balik lagi ke kantor polisi, wah. Balik lagi dia. Tapi kali ini dia nggak ngelaporin soal mimpi kemarin itu, enggak. Dia datang untuk ngakuin semuanya, mengakui semua kejahatan yang udah dia sama gengnya lakukan. Dia datang, Pak, kata, ke polisi kan. Pak polisi, saya sama teman-teman saya udah ngebunuh orang, Pak. Orang itu datang ke mimpi saya akhir-akhir ini. Dengar itu, hah? Kayak mana nih? Canda kamu ya? Kemarin kamu ngaku mimpian tuh, sekarang kamu ngaku bunuh orang. Kamu serius apa bercanda ini? Tapi begitu si Afong nyebutin nama-nama pelaku, si 3 orang tadi itu, alamat apartemen dan hal-hal kecil yang cuman orang dalam aja yang mungkin bisa tahu, barulah di situ polisi sadar. Jangan betulan ini. Tapi di sini Afong ini belum cerita detail soal di mana mereka ngebuang mayatnya, wah ya belum. Afong belum bilang kalau kepalanya disembunyiin di boneka Hello Kitty, belum. Nah, berdasarkan laporan itu, polisi langsung OTW lawak ke apartemen yang dibilang sama si Afong tadi. Nah, pas mereka buka pintu, hawa pengap langsung kecium di seluruh ruangan apartemen itu, Wak. Dan semakin polisi masuk, yang kecium bukan cuma hawa pengap aja, tapi juga bau amis darah yang masih nempel di tembok dan di lantai. Bayangkan. Polisi ngecek lah ruangan itu satu persatu, nggak ada yang mencurigakan nih. Meski di sana bau darah, Wak, ruangan yang didatangin sama polisi ini bersih, nggak ada setetes pun darah yang tersisa. Cuman pas ngecek ke area kamar, polisi ngeliat ada boneka Hello Kitty besar, bentuknya agak aneh udah. Boneka itu punya ekor panjang, kan ekor panjang macam Putri Duyung ya kan, memang Hello Kitty Putri Duyung. Terus warnanya kusam. Dan bentuk kepalanya nggak seimbang, Wak. Macam ada yang aneh gitu dari bentuk kepala. Pas ngerasa ada yang aneh, polisi dekati, dipegang, kok kayak ada sesuatu nih kan. Dibuka lah jahitan tuh sama polisi, Wak. Dan pas dibuka, ternyata di dalamnya ada tengkorak manusia. Lengkap dengan rambut hitam yang masih nempel di situ, Wak. Astaga, seketika ruangan langsung hening. Semua polisi saling pandang antara mereka shock, ngeri, dan nggak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Tengkorak di dalam boneka Hello Kitty. Gak lama polisi manggil lah si Afong kan. Afong ikut ke sana, Wak, tapi nunggu di luar. Udah datangnya, ditanya lah, ini tengkorak siapa? Inilah, Pak, perempuan yang udah kami siksa. Namanya Menyi. Nah, dengar itu, polisi langsung lah bawa tengkorak itu ke forensik untuk dicocokkan sama keterangannya si Afong, ya kan. Nah, beberapa hari kemudian hasilnya keluar. Dan semua yang dikatakan Afong memang betul. Dari bentuk tengkorak, sisa-sisa jaringan, sampai helai rambut yang masih menempel, semuanya cocok dengan ciri-ciri Menyi yang sempat Afong sebut sebelumnya. Menyi, Pak. Nah, setelah identitasnya Menyi ini teridentifikasi, kabar ini pun langsung nyebar ke seluruh Hong Kong. Media langsung geger pastinya, dan banyak sekali orang yang tidak menyangka kalau dibalik, astagfirullah, boneka lucu Hello Kitty ini tersimpan bukti pembunuhan sesadis itu, Wak. Dan berkat keterangan dari Afong juga, polisi langsung menangkap 3 pelaku ini. Chan Man Lok, si dalang utama, Sing Chow, pacarnya si Afong sama anak buahnya siapa ini, dan Wai Lun, anak buah Man Lok yang satunya. Mereka langsung membawa ketiga pelaku ini ke kantor untuk diperiksa. Awalnya untuk diperiksa, Wak, mereka bertiga kekeh nggak ngakuin kejahatan. Dia bilang, enggak, Pak, bohong itu semua, Pak. Afong tuh cuma ngarang, masih kecil, bocil itu, Pak, gitu kan. Tapi pas penyidik ngeluarin bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan, mulai dari hasil forensik, barang-barang pribadi milik Menyi yang masih tersisa di apartemen, sampai kesaksiannya si Afong ini, Wak, mereka udah nggak bisa ngelak lagi. Karena semua bukti itu jelas-jelas ngarah ke mereka, akhirnya polisi menetapkan Man Lok, Sing Chow, sama si Wai Lun ini sebagai tersangka utama pembunuhannya Fan Man Yi. Sementara Afong nggak ikut dijadikan tersangka, Wak, karena waktu kejadian dia masih berusia 14 tahun.
14 tahun. Tapi bukan cuma karena usianya aja katanya. Dari hasil penyelidikan juga diketahui kalau si Afong ini nggak terlibat langsung dalam penghilangan nyawa. Meskipun dia sempat ikut dalam beberapa aksi penyiksaan, Wak ya, tapi di waktu detik terakhir dia nggak ikutan gitu loh, orang bertiga itu aja. Keputusan ini tentu sempat bikin pro kontra di masyarakat Hong Kong, Wak. Sebagian ngerasa si Afong ini tetap harus dihukum, tapi sebagian lain ngerasa kalau tanpa keberaniannya dia ngaku, kasus ini mungkin nggak bakal pernah terungkap. Mana juga yang dihadapinnya preman kelas kakap kan si Manlok, berani dia. Ditambah lagi kan Mani ini juga nggak pernah dilaporin hilang kan, Wak. Untunglah dibungka sama si Afong ini. Dan karena pengakuan Afong itu juga menjadi bukti penting dalam kasus ini, Afong pun diberikan imunitas hukum, Wak. Artinya dia nggak akan dijatuhi hukuman pidana, tapi harus bersaksi penuh tentang apa yang sebenarnya terjadi di apartemen itu. Gitulah. Pada saat sidang pertama, Wak, ruang pengadilan sudah penuh sepenuh-penuhnya. Mulai dari wartawan sampai juga masyarakat umum pengen langsung dengar kesaksian dari Afong soal kasus ini. Begitu Afong naik ke kursi saksi, suasana hening. Semua orang nyimak lah itu setiap detail cerita si Afong ya kan. Gimana mereka nyiksa si Manny, gimana mereka pisah-pisahkan badannya dan nyembunyiin badannya si Manny di dalam boneka Hello Kitty. Diceritain semua sama si Afong. Nah, kenapa mereka milih nyimpan kepalanya Manny terus dimasukin dalam boneka atau di apartemen mereka lah gitu istilahnya kan? Kenapa nggak dibuang aja? Nah, alasannya, Wak, mungkin mereka ini macam mau mengontrol bukti fisik aksi kejam mereka, tapi tetap bisa sambil melanjutkan aktivitas mereka tanpa terdeteksi gitu loh, Wak. Jadi dengan menyimpan bukti kuat itu di tempat mereka sendiri, mereka macam dapat mengamankan bagian tubuh yang identitasnya paling mengancam gitu loh. Ya itu kan tengkorak ya kan. Tengkorak jelas bisa dengan cepat langsung menunjukkan identitas seseorang. Makanya tengkorak itu mereka pilih simpan dekat mereka. Itu waktu si Afong ceritain semua kronologi macam aku ceritain tadi di awal video itu, banyak orang di ruang sidang langsung nangis waktu dengar pengakuan itu. Bahkan hakim sempat beberapa kali ngeberhentiin sidangnya karena kesaksiannya si Afong ini terlalu mengerikan. Lalu setelah semua bukti serta saksi dihadirkan, hakim akhirnya memvonis Manlok, Singcho sama Wailun ini bersalah atas pembunuhan Manyi. Mereka bertiga lalu dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Tapi meskipun keadilan sudah ditegakkan, kasus ini tetap meninggalkan luka yang sangat dalam untuk masyarakat Hong Kong, Wak. Nggak ada yang nyangka loh, di balik boneka Hello Kitty yang diidentik kali sama anak-anak justru tersimpan kisah penyiksaan paling sadis yang pernah terjadi di dunia ini. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Fan Man-yi, seorang perempuan muda yang dari kecil hidupnya udah susah kali ya kan, tapi nasibnya semakin kejam juga di akhir. Padahal itu kan cuma pengen hidup tenang aja, Wak ya, tapi malah dijebak, disiksa dan diperlakukan kayak bukan manusia. Dan yang paling menyakitkan, sisa tubuhnya malah disembunyiin di balik boneka Hello Kitty yang selucu tuh, boneka yang lucu tapi malah jadi simbol dari penderitaan yang luar biasa kejamnya. Kasiannya lagi si Man ini juga korban yang seolah-olah dianggap nggak ada gitu kan. Kan pertama dia hilang tuh, sebulan dia disiksa sama si Manlok tuh loh, tapi nggak ada yang nyariin, nggak ada yang nanyain, dan bahkan suaminya juga nggak peduli sama dia kan. Kasian kali Manny ini. Tidak dibenarkan yang dia lakukan kalau memang betul dia nyolong duit itu, Wak ya. Tapi ngelihat aksi ke 3 Dakjal 4 ini juga lah ya, kan termasuk nyiksa juga nggak ngelaporin.